Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hatifa, peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Mamuju gelombang 4 angkatan 12 kelompok 4. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai core values ASN berakhlak, yaitu kolaboratif. Apa sih kolaboratif itu? Kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis. Konsep kolaborasi. Kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaboratif, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan dan strategi dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Selanjutnya ada 6 kriteria penting untuk kolaborasi, yaitu yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang terakhir, yang keenam, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Ada 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang ketiga, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Model Collaborative Governance oleh Ansan dan Guest. Menurutnya, starting condition mempengaruhi proses kolaborasi yang terjadi, di mana proses tersebut terdiri dari membangun kepercayaan, face-to-face dialog, komitmen to proses, pemahaman bersama, serta pengembangan outcome antar desain kelembagaan, yang salah satunya proses transparansi serta faktor kepemimpinan juga mempengaruhi proses kolaborasi yang diharapkan, menghasilkan outcome yang diharapkan. Adapun proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan, sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir, menetapkan outcome antara kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antara lembaga pemerintah. Yang pertama, kepercayaan. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan. Yang keempat, strategi manajemen. Yang kelima, formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Selanjutnya, WOG. Apa sih definisi WOG? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG juga dikenal sebagai pendekatan intelijensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Adapun contoh penerapan kolaboratif di institusi tempat saya bekerja, yang pertama,
bekerja sama antara petugas bidan dan petugas laboratorium untuk pemeriksaan HB, hepatitis, dan malaria, serta golongan darah kalian. Yang kedua, kerjasama antar kader posyandu di setiap desa dalam penimbangan balita. Yang ketiga, kerjasama antar desa dan puskesmas dalam penurunan angka stunting. Baiklah, sekian video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.